warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang nilai tambah apa yang harus dimiliki oleh seorang pedagang ataupun wirausaha. Sebetulnya banyak ya para ilmuwan ekonomi atau ilmuwan manajemen yang memberikan definisinya sendiri tentang masalah nilai tambah itu. Tetapi menurut pengalaman saya pribadi sepanjang saya dagang ataupun sepanjang saya usaha sampai saat ini, nilai tambah yang mesti dimiliki oleh seorang pedagang yang pertama adalah mesti memiliki insting yang kuat. Kenapa insting yang kuat? Kalau kita ingin usahanya tahan lama, langgeng, kita itu harus mengikuti tren. Jadi kita mesti peka nih perkembangannya gimana, perubahannya gimana, apa yang mesti diganti, apa yang mesti ditambah. Nah, itu insting kita itu mesti jalan. Ya, naluri kita itu mesti jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang masalah optimalisasi waktu. Memang setiap pedagang itu punya jam kerja yang beda-beda ya. Kalau kita lihat berdasarkan jenis usaha yang digelutinya. Ada yang hanya jam kerjanya dari subuh sampai pagi. Ada yang pagi sampai siang. Ada yang setengah hari dari pagi sampai sore. Ada yang hanya sore saja. Tapi ada juga yang 24 jam. Terutama ini yang memiliki lokasi yang strategis. Artinya begini. Kenapa optimalisasi waktu? Kalau sekiranya memungkinkan kita masih punya waktu yang banyak untuk menghasilkan uang, kenapa jam kerja kita tidak diperpanjang, tidak ditambah? Sekarang udah zaman modern, banyak sekali warung-warung kecil yang 24 jam. Contohnya warung-warung Madura. Jadi tidak didominasi oleh minimarket saja. Sekarang kiblatnya orang udah 24 jam. Apapun 24 jam. Baik itu misalnya pom bensin, lalu toko-toko voucher, pulsa, orang isi pulsa dan sebagainya, banyak yang 24 jam. Itu yang pengertian optimalisasi waktu. Yang ketiga, ini mengenai kemampuan kita untuk terus belajar. Belajar untuk peningkatan usaha kita dan pribadi kita sendiri. Karena yang namanya ilmu itu kan tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kita bisa belajar. Tidak ada batasan tentang dunia usaha itu hanya masalah dagang, tapi masalah teknologi, masalah komunikasi atau masalah budaya, itu semuanya harus kita pelajari. Kenapa demikian? Kalau misalnya nanti ada kemungkinan peluang usaha di luar yang udah digeluti pada saat ini, itu bisa saja terjadi dengan adanya penambahan ilmu ataupun informasi. Makanya kita harus terus belajar, update tentang ilmu, update tentang teknologi dan sebagainya. Yang keempat, pengalaman saya selama saya komunikasi dengan para pedagang itu atau rekan usaha kita itu seneng kalau kita bisa bahasa mereka. Jadi kita harus bisa bahasa pasar atau bahasa dagang. Misalnya kita berhubungan dengan orang Sunda, ya kita belajar bahasa Sunda sedikit-sedikit, bahasa Jawa ataupun bahasa Padang dan sebagainya. Nah, di situ pengakuan mereka terhadap kita itu semakin kuat.
mereka merasa seperti memiliki keluarga yang baru, saudara yang baru. Pengaruhnya besar sekali dalam dunia usaha. Bisa jadi yang tadinya kepada orang lain itu mahal, karena kita mampu menyesuaikan diri terhadap mereka, terutama mengenai bahasa, bisa jadi itu lebih murah ya. Jadi bagi saya 4 poin itu adalah nilai tambah yang mesti dimiliki oleh seorang pedagang ataupun usahawan. Sehat selalu, semangat, yuk kita dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.